berikan sorak-sorai yang bernama silakan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Angkat kedua tangan kita katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan iman percaya kami katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Kedua tangan kita tinggi-tinggi katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga.
Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita tertuju hanya pada Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami berikan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siapkan Tuhan hati kami Tuhan
fokus Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang sucikan ibadah kami ini Tuhan. Engkau yang datang ke dalam ibadah kami ini Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Yang siap memuji dan muliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Ini bukan tentang kekuatan kami Tuhan, itu semua karena Engkaulah kekuatan kami. Mari katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah
Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kami keluarga ini Tuhan. Kami rindu, kami dan seisi rumah kami Tuhan, beribadah hanya padamu. Tuhan mengenal, memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku.
Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, dengan wajahnya memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memberi kasih karunia dan damai sejahtera pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah dunia, di tengah situasi yang sering kali tidak menentu Tuhan, Engkau memberi kepastian, jaminan, keyakinan bagi kami Tuhan, bahwa Engkau beserta dengan kami, bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Terima kasih untuk berkat kasih setia rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kami rasakan, kami boleh nikmati. Sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami, mencukupkan semua kebutuhan kami. Kami bersuka cita dan bersyukur atasnya. Saatnya kami Tuhan arahkan hati kami. Saatnya kami belajar Tuhan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami roh yang mau diajar, yang mau dibentuk dan dibangun Tuhan, untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, semua yang hadir di sini. Mereka yang sudah menyisihkan waktu mereka terbaik mereka setiap pagi hari ini untuk datang beribadah kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Shalom saudara, ada sukacita hari ini. Amin. Rasanya sudah lebih dari seminggu tuh, dan kembali ke sini rasanya senang sekali karena seperti di tengah keluarga sendiri. Hari ini kita akan belajar dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama bareng-bareng. Mulai dari ayat 3, 3, 2, 1. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Stop dulu di sini ya saudara. Ini harus dibaca berkali-kali sampai kita tuh mudeng. Saya baca satu kali, satu kalimat yang panjang ini, belum tentu saudara mudeng, saya sendiri juga belum tentu mudeng, sehingga saya harus baca berkali-kali. Tapi kita lanjut dulu ke ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara kasih terhadap semua orang. Ayat terakhir. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu saudara. Ini di garis bawah, pengenalanmu ini saudara, ingat-ingat pagi hari ini ya, akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab 2 Petrus ini adalah suratnya Petrus yang kedua yang dikirim kepada jemaat-jemaat. Ada 1 Petrus, ada 2 Petrus. Surat Petrus yang pertama yang dikirim kepada jemaat-jemaat berbicara mengenai penganiayaan. Kamu harus kuat. Pada masa itu kita sudah belajar bagaimana orang Kristen dianiaya. Dan itu adalah serangan dari luar. 2 Petrus berbicara mengenai serangan dari dalam. Ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu. Saudara, sepanjang sejarah saya belum pernah melihat gereja itu ketika diserang dari luar itu malah hancur. Justru sepanjang sejarah kita melihat ketika gereja itu diserang dari luar, makin kuat, makin bertumbuh, jemaat makin bisa bertambah. Justru saudara kalau mau lihat di Cina itu kelihatannya
orang-orang Kristen ditekan sedemikian rupa sehingga mereka beribadah sangat sulit, tapi saudara bisa menemukan satu desa yang hampir semuanya orang Kristen. Jadi semakin ditekan justru semakin kuat, makanya kita nggak perlu takut saudara, nggak perlu takut. Kemarin itu dari beberapa organisasi Kristen di Magelang, mereka berpikir, wah ini menjelang, ini tahun politik, ini masa-masa akan ada pemilihan anggota legislatif dan sebagainya. Kita harus punya wakil dan kita konsolidasi, gerakkan semua untuk pilih wakil-wakil kita sendiri ke sana supaya memperjuangkan hak-hak kita gitu. Kemudian ada beberapa undangan untuk pertemuan, mereka mensosialisasikan visi misi mereka, orang-orang ini, caleg-caleg ini. Tapi saya beritahukan kepada saudara ya, saudara nggak perlu takut, karena ketika kita semakin ditekan, kita justru semakin bertumbuh, kita semakin berkembang, kita justru semakin kuat. Justru yang berbahaya adalah serangan dari dalam. Ketika ajaran-ajaran sesat ini muncul. Berapa banyak orang muda di hari-hari ini yang kehilangan imannya gara-gara nonton YouTube. Orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan terus mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan yang sudah diajarkan kepada kita selama ini. Paulus sendiri mengatakan, awas, hati-hati. Kalau ada orang, bahkan malaikat sekalipun yang mengajarkan Injil yang berbeda dengan yang kami ajarkan, terkutuklah dia. Hati-hati saudara, ada banyak Injil-Injil lain di luar sana, dan satu persatu anak-anak muda rontok, bukan hanya anak muda, orang-orang tua mulai kehilangan imannya. Nah, Petrus ini menulis suratnya yang kedua untuk memperingatkan jemaat. Ya, saya mau baca ayat 1 dulu, pasal 1 ayat 1, tadi kita mulai dari ayat 3. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami itu artinya Petrus, kemudian para rasul, para pemimpin gereja. Dia sedang menulis surat kepada orang-orang yang bersama-sama dengan Petrus dan rekan-rekannya memiliki iman. Ya kita ini saudara, Petrus itu sebetulnya menulis juga untuk kita yang kita memiliki iman yang sama. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan. Kita menemukan lagi kata pengenalan nih di ayat 2. Akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Baru kemudian masuk ke ayat 3. Nah saudara, surat Petrus ini, kembali ke surat Petrus ya, ini dia ngomong mengenai, dia berbicara mengenai hati-hati dengan ajaran, hati-hati dengan serangan dari dalam. Nah kemudian dia menekankan kata pengenalan. Oh, ternyata di ayat 3 ada pengenalan ini saudara. Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita. Kemudian di ayat 8, pengenalanmu akan Tuhan. Berarti hari ini kita belajar 3 kata pengenalan di satu bagian Alkitab. Ya. Nah, saudara, ketika beberapa minggu lalu kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjangkau kita, mendatangi kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Kalau sudah selamat terus bagaimana? Saya ingin saudara lihat gambar ini. Kok nggak muncul? Nah ini dia. Bertobat lahir baru. Kemarin kita ada di sini. Berdiri dengan pondasi iman. Ya, saudara. Saudara sudah memiliki iman, diberikan iman oleh Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian saudara berdiri di atas pondasi iman. Tapi rupanya itu tidak cukup saudara. Enggak cukup cuman berdiri di sini. Ini hanya di luar gereja, cuman terima Yesus, terus enggak ke gereja, ya hanya akan di sini. Sudah di luar rumah.
Dan ini ada bahayanya. Nanti kita akan melihat bahayanya apa. Ya. Setelah itu ada langkah lain yang harus dilakukan setelah orang bertobat dan terima Yesus, yaitu mengenal Tuhan. Mengenal siapa itu Yesus. Ya. Saya bisa bayangkan ketika seseorang yang, misalnya begini saudara, ada seorang wanita yang ada dalam relasi yang toksik dengan pacarnya. Gitu kan. Dia di-abuse itu di apa ya? Di abuse itu berarti abuse itu apa sih Pak? Di apa ya? Dilecehkan secara fisik, secara verbal mungkin. Kemudian pacarnya posesif, kemana-mana selalu dicek, kamu ada di mana? Kamu lagi ada di mana ini? Kemudian gak boleh pergi kemana-mana kalau tanpa dia. Kalau main sama teman-temannya dilarang, aku harus ikut, kamu harus lapor hari ini kemana. Ya kan? Jadi dia dikontak terus, kemudian bahkan bukan hanya itu, kalau makan bersama si perempuan ini yang harus bayari, yang harus membiayai. Cowok ini kadang-kadang butuh apa-apa dia pinjam uangnya ceweknya. Kadang-kadang kalau perlu bahkan kamu pinjam uang dari pinjol lah untuk mencukupi kebutuhanku ini, aku ada kebutuhan dan lain sebagainya. Ada relationship seperti itu. Ada hubungan-hubungan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu di Semarang seingat saya ada seorang mahasiswi yang akhirnya bunuh diri karena terjerat, karena dia kalau nggak salah berusaha melunasi hutang pinjol untuk pacarnya dan tekanannya begitu berat sehingga dia bunuh diri. Nah, ketika seseorang ada dalam hubungan yang toksik seperti ini, yang abusive, yang luar biasa menekan hidupnya, kemudian tiba-tiba saudara ada seorang pria yang baik hati, yang reputasinya jelas, terkenal baik, punya harta yang cukup, masih single, ganteng gitu, kemudian datang ke orang tua cewek itu, melamar cewek itu. Kita bicara mengenai mungkin sekian puluh tahun lalu ketika tradisi lamaran itu datang tanpa harus ada pacaran. Kemudian orang tuanya ngelihat, wah ini bisa jadi menantu yang baik. Kemudian dikenalkan ke anak perempuannya dan anak gadisnya, merasa, wah ini adalah caraku untuk lepas dari pacarku yang abusive, dan dia mau menerima pria itu untuk menjadi suaminya. Ada langkah kedua yang harus dilakukan, dia harus mengenal siapa itu calon suaminya. Nah, kita ketika bertobat dan lahir baru, lepas dari hubungan yang abusive, dari dunia, dari iblis, jadi budak dosa, kemudian kita masuk dalam relationship yang baru saudara, kita harus masuk ke langkah yang kedua, kenal Tuhan. Kenal siapa itu Yesus. Kenapa harus begitu? Karena kalau saudara kenal Yesus, saudara akan makin percaya, saudara tahu siapa dia, saudara keyakinanmu akan makin kuat. Ngerti, oh Yesus ini adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang tahu akan kebutuhan saya. Tuhan yang tahu akan hati saya, isi hati saya. Saudara tahu bagaimana menyenangkan hatinya. Saudara tahu isi hatinya juga. Saya tahu kalau istri saya sudah manggil saya atau ngetik di WA itu dengan kata, nama saya kan Andreas, A-N-D-R-E gitu kan, A-S. Kalau dia ngetiknya N-D-E, N-D gitu, wah iki pasti hatinya sedang seneng gitu kan. Gitu kan, D gitu, hatinya kayak seneng. Terus kalau misalnya kapan dia bilang Andreas gitu, wah ini ada sesuatu yang lagi gimana gitu kan. Jadi saya tahu bagaimana dia itu panggil saya, aku ngerti. Nah ketika saudara kenal Tuhan Yesus, saudara ngerti isi hatinya. Saya tahu ketika Tuhan dengan lembut mungkin menegur saya,
kamu hati-hati ya, kue jadi pemimpin jangan sampai menggantikan posisi Tuhan di depan pengikutmu, begitu. Kalau orang melihat kamu dan di situ seolah-olah sudah cukup, nggak ada Tuhan Yesus, nggak apa-apa, asal ono Pak Andreas, kamu sudah salah, begitu. Saya tahu ketika Tuhan mengingatkan saya untuk punya damai sejahtera, untuk tidak khawatir akan apapun juga. Nah, saya harus kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Karena kalau saya nggak kenal, nih saudara, kalau nggak kenal, kalau cuman punya iman saja, saudara akan mudah tergelincir, jatuh. Ada orang mengajarkan Yesus tuh begini, Yesus itu sebetulnya bukan anak Allah. Yesus itu cuman manusia yang diberi posisi oleh Tuhan yang luar biasa, otoritas yang di atas manusia yang biasa, sehingga dia bisa sama tuh Allah dikasih kemampuan otoritas untuk mengampuni dosa, untuk menebus dosa. Loh, kalau Tuhan Yesus bukan Allah, Tuhan Yesus bukan Allah, maka buat apa kita percaya dan menyembah Dia? Cuman Allah yang patut disembah, manusia nggak boleh disembah. Kalau orang bilang nggak cuman cukup kamu ditebus sama Tuhan Yesus, kamu harus hidup dengan benar, kamu harus dibaptis selam misalnya, sungguh-sungguh sehingga kamu diselamatkan. Kalau enggak, kamu enggak selamat. Kamu kalau enggak mengikuti cara Alkitab itu adalah menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Kalau kamu ibadahnya hari Minggu, berarti kamu enggak mengikuti cara Alkitab, kamu enggak selamat. Ada banyak ajaran-ajaran yang keliru, yang membuat saudara mulai ragu. Mana yang benar ini? Mana yang benar ini? Tuhan ini kok enggak menjawab doaku ya? Oh berarti aku salah ini. Salah menyembah Tuhan yang salah. Kemudian saudara mulai tergelincir, mulai jatuh dan kehilangan iman saudara. Makanya penting sekali saudara untuk kenal Tuhan Yesus. Kenal benar siapa Dia. Kenal banget apa yang Dia bisa lakukan, apa yang Dia bisa berikan. Ya, hari-hari ini ada orang yang sedang senang banget cabai naik, gitu kan. Samuel sih kayak seneng banget ini. Cabai naik luar biasa gitu kan. Ayat 2 tadi kita kan, Dia berikan anugerah dan damai sejahtera melalui pengenalan kita akan Yesus. Ketika kita mengenal Tuhan, kita bisa mendapatkan anugerah, pemberian dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Jadi saudara, penting sekali engkau mengenal siapa Tuhan. Nah, Petrus katakan, kalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, apa itu semuanya? Nih, setelah iman, ada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Kalau semua itu ada dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan giat dan berhasil dalam mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, kita jadi tahu sekarang, kemarin kita belajar lagi, kenapa kita harus hidup dengan baik, kenapa kita harus hidup dengan bertanggung jawab, supaya kita bisa kenal Tuhan dengan lebih baik. Dan kalau kita jadi kenal Tuhan, kita tidak akan tergelincir. Tetapi ada satu hal lagi yang lain yang nanti akan saya sampaikan kepada saudara. Ya, saudara lihat di sini di gambar ini lagi. Ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih. Saudara untuk bisa masuk ke sini, saudara harus masuk ke dalam rumah Tuhan, gereja. Itulah sebabnya kenapa kita di sini. Supaya saudara bisa mempraktekkan hal-hal ini. Persekutuan dengan sesama saudara seiman. Ya, saya senang sekali kenapa ketika hari-hari saya dalam
pergumulan begitu. Ada Mbak Ari yang tanya, Pak, ada yang mau didoakan, gimana saya bisa doakan? Tadi pagi ketika datang Benita tanya, Pak gimana adiknya? Beberapa minggu ini saya bolak-balik ke Bandung gitu kan. Ya Bu begini-begini. Dan pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membuat saya seneng, aku ada di tengah keluarga. Ada orang-orang yang WA, gimana Pak? Tak doakan ya. Itu hanya bisa dimiliki ketika kita ada di dalam komunitas orang percaya gereja. Makanya saudara harus ada di sini. Jangan cuma di luar tok. Di dalam sini saudara akan menapaki step demi step. Sampai puncaknya saudara memiliki kasih. Kasih terhadap saudara-saudara dan kasih terhadap semua orang. Ya, ini bukan urutan-urutan ini saudara. Bukan pertama kebajikan, harus habis itu pengetahuan, habis itu penguasaan diri, enggak. Tetapi ini hal-hal yang kita harus tambahkan terhadap iman kita. Sampai kita memiliki kasih, saudara. Jadi ini adalah bagian dari pengharapan. Saudara ingat 1 Korintus 13, akhirnya tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, kemudian di sini pengharapan, dan puncak dari semuanya adalah kasih. Ya, nah kebajikan itu berbicara mengenai perilaku yang sesuai dengan standar moral yang tinggi, saudara. Jadi ada hal-hal yang, ini adalah salah satu hal yang harus menjadi bagian dari hidup saudara supaya saudara bisa kenal Yesus. Makanya itulah sebabnya saudara, saya beritahu saudara, saudara harus berbeda dengan orang-orang di sekeliling saudara. Standar moralmu itu harus tinggi. Saudara harus punya kebajikan sehingga saudara itu bisa dibedakan dari orang lain. Saya akan balik ke sini saudara. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkenan untuk hidup yang saleh melalui pengenalan akan Dia. Saleh itu di dalam bahasa Inggrisnya godly. God itu Tuhan. Jadi hidup yang saleh itu hidup yang sesuai dengan standar Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita itu kalau kita berusaha membenarkan ketidaktaatan kita, kesalahan hidup kita dengan berkata begini, ya enggak apa-apalah, manusiawi lah. Kita juga masih manusia, saudara. Tapi saya berkata kepada saudara, jangan dibiasakan hal seperti itu karena saudara, tujuan saudara itu bukan hanya menjadi orang yang manusiawi, tapi yang godly. Ini coba lihat, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi serupa dengan gambar Allah. Saudara, ini kan kita semua diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan oleh dosa Adam, semua gambaran Allah di dalam hidup kita ini rusak. Dan sekarang ini sebagai orang-orang percaya, kita sedang dipulihkan gambaran Allah. Jadi saudara, gambaran ilahi itu ada dalam dirimu. Ada di dalam wajahmu, ada di dalam seluruh hidupmu, itu gambaran ilahi. Itu yang kita kejar. Tuhan sedang membentuk kita supaya gambaran ilahi itu semakin ada dalam diri kita sampai kita jadi mempelai Kristus yang layak ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Jadi kita itu semakin hari harus semakin baik melalui hal-hal ini sehingga kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan gambaran Allah. Makanya saudara jangan mentolerir ya wis kemanusiawian kita, wis lah kita manusia, wis jangan. Tapi kita harus semakin baik. Semakin baik. Jadi gambar rupa Allah itu ada dalam diri kita. Kita harus punya kebajikan. Kita harus memiliki pengetahuan, belajar terus. Itulah sebabnya kenapa saudara kalau di sini kita belajar terus tentang firman Tuhan, saudara mungkin ngantuk. Saudara mungkin kok belajar ngene terus sih. Tapi saudara, semua orang harus belajar supaya saudara kenal Tuhan Yesus.
lebih kenal lagi. Saudara ngerti bagaimana cara hidup yang benar. Kalau saudara nggak taat, saudara nggak mau belajar, mau nggak mau saudara, untuk saudara bisa jadi mempelai Kristus yang layak di hadapan Kristus ketika Yesus datang, saudara harus belajar dengan cara yang nggak enak suatu saat. Saudara harus belajar dengan cara yang sulit. Anak-anak muda, kalau cara hidupmu nggak betul saat ini, kalian nggak taat dengan apa yang sudah diajarkan, suatu saat kalian harus mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit, yang sukar, yang menyusahkan, sampai kalian belajar cara hidup yang benar. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, kamu harus learn it the hard way, dengan cara yang hard, yang sukar. Makanya saudara, belajar ini di hari Minggu ini membuat saudara belajar untuk taat. Untuk ini hal-hal yang aku sebaiknya lakukan, ini hal-hal yang aku sebaiknya enggak lakukan. Kadang kita keras hati. Wah, pokoknya ngene sik welah, nanti saja belajar itu. Adik saya itu saudara, tadi saya cerita sama Bu Nita, adik saya ini kan badannya kuning banget. Bilirubinnya enggak keluar. Karena, jadi dia sakit kuning ya saudara, karena saluran keluarnya bilirubin empedu itu yang harusnya masuk ke usus itu kesumbat, mampet. Jadi ketika kadar bilirubin itu maksimum hanya 1, kalau dicek di laboratorium dia 26 kali lipat saudara. Kuningnya kayak apa? Dokter itu ceritakan begini, kalau bilirubin itu enggak keluar, jadi itu bilirubin itu adalah racun dan sebagainya. Yang membuat kotoran kita jadi kuning gitu, itu bilirubin. Dan ketika itu enggak keluar, itu akan ditampung di saluran-saluran di hati. Kemudian ketika hati sudah enggak bisa menampung, dia akan masuk ke darah, beredar ke seluruh tubuh sehingga badan kuning, mata kuning, kuku kuning, semuanya kuning. Nah, adik saya itu ngalami seperti itu. Akhirnya sama dokter, dia dibikinkan saluran, dibolong perutnya, dibikinkan saluran masuk ke, ada salang dimasukkan melalui perutnya, masuk ke saluran tempat keluarnya bilirubin itu, sehingga bilirubin itu bisa keluar lewat selang. Sementara dikeluarkan lewat selang dulu. Sambil saluran yang aslinya dibesarkan nanti lewat pakai ring, seperti orang kalau pasang ring jantung. Nah, hari itu hari Rabu, dia hari apa ya, saya lupa. Hari Senin tindakan masuk ke ruang namanya cath lab, laboratorium kateter, tindakan semacam operasi. Dokter bilang ya 1-2 jam selesai. Terus tak tunggu 2 jam, 2,5 jam, 3 jam, ora selesai. Akhirnya dikabari, sudah selesai, wah puji Tuhan. Saya datang ke cath lab-nya, susternya, saya tanya, suster kok lama? Wah iya itu, susah masukinya, dia bilang. Tahu enggak, itu tuh alatnya itu kan dimasukin kawat itu panjang. Oh sepanjang apa suster? Panjangnya 4 meter. 4 meter? Iya sampai kita itu megang beberapa orang tuh megang kawatnya untuk dimasukin. Dokter waktu masukinnya itu harus hati-hati sekali. Jangan sampai malah nusuk ke hati misalnya jadi pendarahan dan sebagainya. Di sebelah itu ada saluran, ada pembuluh darah, jangan sampai nusuk. Jadi kita 4 orang. Kawat sepanjang 4 meter itu dipegang bersama-sama untuk pelan-pelan dimasukkan. Wah, saya membayangkan kayak apa itu. Terus begitu sudah masuk ICU 1 hari, keluar di ICU, masuk kamar. Adik saya cerita, aduh tahu enggak, waktu tindakan itu kok obat tidurnya itu habis loh. Aku tuh sadar, dia bilang gitu. Jadi dokternya itu waktu masukin tuh aku tuh yang ngerti dan aduh rasanya sakitnya, dia bilang. Dokternya cuman bilang sabar ya, ditahan, sebentar lagi, dia bilang gitu. Saudara sakitnya, dia bilang, wis sejak itu aku wis enggak mau lagi ya. Jadi selama ini bisa
melek sampai tengah malam. Dia ke pasar sampai jam 1 malam, hujan-hujanan naik motor ke pasar beli bahan-bahan untuk dia masak buat dia jual. Terus dia makan itu senengnya memang kalau dalam soal makanan dia jagonya. Dia pokoknya ngerti tempat makan yang enak itu di mana saja. Yang pedes. Wah, makan pedes-pedes dia pokoknya suka. Dia bilang, "Wis, aku saiki wis ra gelem mangan sing pedes-pedes. Saiki ning YouTube ada mukbang orang makan pedes." Aku komen, "Kowe nanti duitmu entek nggih berobat." Dia bilang gitu. "Kamu nggak sayang sama lambungmu." Gitu. Sekarang aku nggak mau lagi sampai malam melek-melek. Sudah ditegur sama orang, diperingati sama teman-temannya, "Kamu kok masih jam segini kok masih ini sih, masih keluar ke pasar dan sebagainya." Dia merasa tubuhku sehat, tapi sekarang wis nggak mau lagi. Dia belajar untuk hidup taat dengan cara yang sukar. Saudara, jangan sampai kita itu belajar bagaimana cara hidup yang benar dengan cara yang sukar. Jadi ini saatnya saudara belajar pengetahuan itu saudara harus miliki, belajar dari kesukarannya orang lain sehingga saudara nggak harus menjalaninya. Begitu loh saudara. Mempraktekkan ketaatan. Sehingga saudara ketika saudara semakin dewasa, saudara menjadi semakin dewasa dengan cara belajar dengan baik. Anak-anak yang belajar untuk ujian itu ditunda-tunda, waduh ketika menjelang ujian wis gedobrakan belajar buka catatan, belajar buka Google dan sebagainya. Tapi ketika dia nyicil, dari awal dicicil sebagian sudah enak. Kalau ada tugas-tugas ditumpuk sampai menjelang deadline, waduh begadang akhirnya. Saudara harus susah payah. Tetapi ketika saudara mau belajar, mau taat, setahap demi setahap saudara belajar, saudara akan menjalaninya dengan enak. Penguasaan diri. Saudara harus belajar untuk menguasai diri. Untuk tidak mendahulukan keinginan ketimbang kebutuhan. Ya, saudara harus belajar mengendalikan diri dari hal-hal yang saudara tahu merusak hidup saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang keliru ditinggal. Ketekunan ini dalam bahasa aslinya juga bisa berarti ketabahan, kemampuan untuk menanggung kesusahan saudara. Saudara belajar mengenai di dalam ketekunan itu, dari situ saudara lebih kenal Tuhan. Ternyata ketika aku belajar sabar, ternyata aku sadar Tuhan itu bersama dengan saya. Saudara belajar kesalehan, tadi kita sudah bicara mengenai godliness. Belajar untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara bisa kenal Tuhan Yesus ketika saudara mengerti, oh semakin serupa dengan Kristus itu berarti seperti ini. Beberapa tahun yang lalu di Amerika ada sebuah gerakan WWJD, What Would Jesus Do? Kalau aku mengalami seperti ini, kira-kira kalau Tuhan Yesus mengalami hal yang seperti aku alami ini, kira-kira dia akan melakukan apa ya? Ketika saudara belajar mengetahui karakter Kristus, saudara akan semakin kenal Kristus dan kasih saudara. Seperti dari yang saya sampaikan, saya belajar untuk ketika saya mendapatkan perhatian dari saudara-saudara, oh saya tahu Tuhan Yesus ini memakai saudara-saudara saya untuk menyatakan kasih-Nya buat saya. Dan saya dibangun, dikuatkan. Nah saudara, ini hal-hal yang harus saudara tambahkan di dalam iman saudara. Iman tok enggak cukup, karena saudara nanti akan tergelincir. Saudara akan mudah terpeleset ketika diajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ketika saudara enggak mengenal Yesus. Jadi pengenalan akan Kristus ini adalah hal yang sangat penting. Saudara saat ini harus bertekad untuk kenal siapa itu Tuhan. Sehingga engkau semakin yakin Tuhan itu siapa. Ketika engkau ada dalam masalah, engkau yakin bahwa Tuhan itu akan menolongmu keluar dari masalah. Atau mengajar engkau belajar dari masalahmu. Sehingga engkau tidak akan kehilangan iman. Dan itu saudara dapat
di dalam komunitas orang-orang percaya. Ya saudara, jadi jangan tanggalkan komunitas orang percaya ini, supaya saudara bisa terus bertumbuh dan kenal Yesus. Dan ketika saudara mengenal Yesus, saudara bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, saudara semakin menjadi serupa dengan Allah. Saudara akan menjadi mempelai yang layak bagi Tuhan kita ketika Dia datang kali yang kedua. Dan akan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Nah inilah saudara, sekali lagi menunjukkan kenapa sih orang Kristen ini juga harus mencerminkan hal yang baik, kehidupan yang baik, perbuatan yang baik di dalam hidupnya. Enggak cukup saudara, wis pokoknya diselamatkan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan, sudah cukup. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, berarti mungkin saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mungkin saudara sesungguhnya belum diselamatkan. Tapi ketika saudara melangkah ke langkah-langkah selanjutnya, menambahkan kepada iman saudara, saudara mau ini. Berarti saudara sudah ada dalam track yang benar. Ya, sekali lagi jadi bukan perbuatan baik saudara yang menyelamatkan saudara, tetapi kehidupan saudara yang baik ini adalah bagian dari caramu untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya. Kalau saudara enggak melakukan ini, Yakobus katakan dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, iman tanpa perbuatan mati. Iman saudara mati ini. Dan akhirnya saudara tergelincir. Tambahkan ini. Perkehidupanmu itu mencerminkan imanmu yang sesungguhnya. Cara hidupmu mencerminkan siapa engkau yang sesungguhnya. Anak-anak muda, bagaimana engkau hidup? Itu menunjukkan imanmu yang sesungguhnya. Hati-hati dengan berbagai ajaran palsu. Hati-hati dengan guru-guru palsu yang suatu saat akan berusaha menangkap engkau. Kalau engkau punya ini, engkau akan kuat dan tidak mudah tergelincir. Engkau akan naik sampai puncaknya. Engkau memiliki kasih kepada sesama saudara dan kasih pada semua orang. Dan pada saat itulah engkau sudah menjadi pribadi sesuai yang Tuhan harapkan, yang serupa dengan Dia. Begitu saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengenal Engkau, Tuhan. Tidak cukup bagi kami hanya percaya saja. Karena hanya itu saja, maka kami akan mudah tergelincir, terpeleset dan jatuh. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk menambahkan kepada iman kami kebajikan. Kemudian menambahkan kepada kebajikan pengetahuan, ajar kami belajar. Kemudian menambahkan penguasaan diri, menambahkan ketekunan di dalamnya, menambahkan kesalehan, kasih kepada saudara dan kasih kepada semua orang. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, supaya mau bertumbuh di dalam kualitas-kualitas ini, sehingga mereka tidak mudah tergelincir dan jatuh, tetapi mengenal Engkau, siapa Engkau sesungguhnya. Dan olehnya Tuhan boleh bentuk mereka menjadi semakin serupa dengan Engkau, menjadi mempelai yang semakin layak di hadapan Engkau. Ketika Engkau datang kembali yang kali yang kedua Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan untuk mengajar kami. Terima kasih Engkau berkenan untuk mendidik kami. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk setia.
Terima kasih Tuhan. Mereka yang di dalam pergumulan, mereka yang dalam permasalahan. Hamba berdoa Tuhan penuhi mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keyakinan penuh bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Mari kita melihat pengumuman. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita bawakan doa-doa syafaat kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami kembali Tuhan membawa doa-doa kami Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik untuk pemulihan keluarga, untuk peningkatan usaha Tuhan, juga untuk kerinduan untuk kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami percaya saat ini pula Engkau telah tolong mereka Tuhan. Engkau telah kerjakan setiap apa yang terbaik buat kami semua Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami juga bawa saudara kami ya Tuhan, yang saat ini masih ada di rumah sakit Tuhan. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu selalu sempurna buat saudara kami ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap dokter, perawat, obat-obatan yang sudah bertindak untuk proses penyembuhan Tuhan. Kami percaya penyembuhan-Mu selalu sempurna Tuhan. Apapun yang diperlukan Engkau akan sediakan Tuhan, dan kami akan melihat mujizat itu nyata di dalam tengah-tengah kehidupan saudara kami ini Tuhan. Tuhan, pagi ini juga Tuhan, kami membawa anak-anak kami yang bersekolah Tuhan. Kalau besok mereka berkenan untuk mengerjakan soal-soal ujian Tuhan, kami percaya Engkau akan memberi hikmat buat anak-anak kami Tuhan, agar dapat mengingat apa yang mereka pelajari Tuhan. Dan berikan kesehatan yang sempurna buat anak-anak kami selama mereka mengerjakan soal-soal Tuhan. Kami percaya Engkau akan berikan anak-anak kami yang terbaik buat mereka. Masa depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu sempurna di dalam masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan rencana, semua perencanaan Natal Tuhan, baik Natal anak-anak, Natal teen, juga Natal dewasa Tuhan. Engkau yang akan turun tangan, Engkau akan campur tangan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik, Engkau akan penuhi setiap apa yang kami perlukan, dana, waktu, dan kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kita doakan Natal tanggal 24 Desember, hari Minggu sore kita akan merayakan Natal di tempat ini. Sehari sebelumnya anak-anak KID akan Natalan di tempat ini. Jadi Natal nanti akan diadakan sesudah ibadah, kita ada perayaan, dan tentu saja tidak ketinggalan kita akan makan bersama-sama di bawah. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih
untuk seluruh berkat dan rahmat yang kami boleh alami sepanjang hari ini. Kami tahu bahwa tidak akan pernah meninggalkan kami semua berkat dan rahmat Tuhan itu. Untuk Natal yang sudah kami rencanakan Tuhan, yang tolong kami untuk mempersiapkan, biarlah ini menjadi momen di mana anak-anak-Mu boleh diingatkan terus kebaikan Tuhan, kedatangan Yesus sebagai bayi yang lemah untuk menolong kami yang lemah ini Tuhan semakin kuat dan memenangkan kami Tuhan bagi kerajaan-Mu. Berdoa supaya Natal ini kami boleh menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih anak-anak-Mu yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya sepanjang hari-hari yang akan datang. Mohon Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Mereka yang tidak bersama dengan kami hari ini Tuhan, Tuhan pimpin dan sertai apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang sediakan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Saudara angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus beserta dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, amin.